Setelah Ayat-Ayat Cinta ini rilis, itu ada banyak banget film-film religi yang berusaha meniru wording dari judulnya Ayat-Ayat Cinta ini. Gitu. Jadi kan Ayat-Ayat Cinta ini menggabungkan dua unsur nih. Jadi ayat-ayat itu unsur agamis dan cinta itu unsur-unsur romans gitu kan. Dan judul Sang Pencerah ini sendiri tuh menurutku menggambarkan sosok Ahmad Dahlan. Iya nggak sih? Betul. Jadi walaupun dia ya memang hero-nya nih di film ini, tapi ya dia tuh kalau menurutku sih dia bagian lentera yang nyalanya tuh bisa terang banget tapi juga ada kalanya dia redup banget. Hai kawan Puan. Balik lagi nih di konten Sinepuan. Buat kamu yang hobi nonton atau penasaran nih sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Dalam rangka bulan Ramadan ini, Sinepuan akan spesial mengulas tentang film-film bertema religi. Dan di episode kali ini, Sinepuan bakal mereview dua film karya maestro sutradara Indonesia, yaitu Hanung Bramantyo nih ke Langit. Dan yang pertama yang kita bahas itu judulnya Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta. Jadi film ini tuh rilis tahun 2008. Film Ayat-Ayat Cinta berkisah tentang sosok Fahri yang diperankan sama Fedi Nuril. Dia ini seorang pelajar Indonesia nih yang lagi menempuh ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo. Di Mesir ya? Di Mesir, betul. Dia tuh di sana hidupnya sederhana, biasa aja gitu. Kayak sekolah, cuma jadi penerjemah buku-buku agama. Gitu ya. Humble. Tapi hidupnya mulai bergejolak saat dia ketemu sosok Maria. Gitu. Jadi Maria ini diperankan oleh Carissa Putri. Dia ini perempuan Mesir beragama Kristen Koptik, tapi dia punya ketertarikan sendiri terhadap Al-Quran. Menarik banget. Menarik tuh. Dan ternyata diam-diam si Maria ini suka sama Fahri, tapi dia tuh nggak ngomong-ngomong. Jadi dia cuma menuangkan perasaannya lewat buku harian gitu. Jadi semacam cidaha gitu ya, cinta dalam hati. Iya. Tapi di suatu saat Fahri ini tahu nih kalau si Maria ini diem-diem ternyata suka sama dia. Cuman waktunya nggak tepat. Jadi Fahri ini tahu kalau Maria suka waktu Maria udah sekarat dan jatuh sakit. Gitu. Nah, lalu hadirlah sosok karakter perempuan yang lainnya, namanya Aisyah. Gitu. Dan Aisyah ini diperankan oleh Rianti Cartwright. Gitu. Hadirnya Aisyah ini di kehidupan Fahri berhasil menyihir hati Fahri gitu lewat tatapan mata indahnya. Gitu. Dan siapa sih sebenarnya Aisyah ini? Jadi Aisyah itu merupakan perempuan bercadar seperti yang digambarkan di posternya. Itu keturunan Turki dan Jerman yang terkagum sama Fahri. Gitu. Karena di film ini selain Fahri juga menuntut ilmu, ternyata Fahri ini merupakan sosok laki-laki yang membela Islam di setiap kesempatan dalam hidupnya. Idaman banget ya. Idaman banget gitu. Pantesan banyak perempuan-perempuan yang akhirnya jatuh hati sama Fahri. Nah, akhirnya Fahri ini memilih Aisyah untuk dinikahi gitu. Dan disinilah terjadi puncak konflik batin bagi perempuan-perempuan yang melabuhkan hati pada Fahri gitu. Termasuk si Maria itu sendiri. Termasuk si Maria itu sendiri. Nah Langit, film Ayat-Ayat Cinta ini tuh termasuk salah satu film yang berhasil menggebrak industri perfilman Indonesia nih, khususnya film-film religi gitu. Karena Ayat-Ayat Cinta ini tuh berhasil membawa isu agama yang cukup sensitif, yaitu isu poligami. Iya sih, waktu tonton segitu isu poligami belum banyak disampaikan lewat film atau lewat media kan. Dan di masyarakat sendiri masih timbul pro kontra sendiri sih tentang poligami itu, ya kan. Dan waktu film ini rilis di tahun 2008, ini jadi salah satu film bioskop yang laris dan gede banget gitu. Gak salah sih, karena film itu sebenarnya jadi pionir Kak, pionir buat film religi Islam yang berani untuk ngangkat perspektif lain, yaitu dari kehidupan pribadi manusia gitu. Karena film ini tuh ngomongin soal karakter yang menuntut ilmu tinggi gitu di luar negeri, ngomongin soal gimana cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Dan seperti yang kita tahu, agama kan deket banget sama kehidupan kita kan, segala aspek lah, baik itu lingkungan sosial, politik, ataupun kehidupan pribadi. Jadi ini tuh lebih humanis, karena sebelumnya film religi Indonesia tuh
cuman ngomongin secara apa ya, secara komunal, secara besar dan secara sosial politik gitu. Makanya film ini lebih ngena lah, Lebih relate lah ya lebih sama relate, kehidupan kita. betul. Nah, Langit film Ayat-Ayat Cinta ini tuh pada masanya menjadi poros film-film religi yang ingin mengalahkan kesuksesan Ayat-Ayat Cinta ini. Kan dulu dia di tahun 2008 itu nge-boom banget ya waktu rilis gitu. Jadi setelah Ayat-Ayat Cinta ini rilis, itu ada banyak banget film-film religi yang berusaha meniru wording dari judulnya Ayat-Ayat Cinta ini. Gitu. Jadi kan Ayat-Ayat Cinta ini menggabungkan dua unsur nih. Jadi ayat-ayat itu unsur agamis dan cinta itu unsur-unsur romans gitu kan. Nah, setelah rilisnya film ini, itu banyak banget film-film religi lain yang berusaha mengalahkan kesuksesannya dengan yang pertama tadi dari unsur judul, terus juga dari poster. Makin banyak yang pakai apa sih, cadar gitu, menampilkan perempuan-perempuan yang bercadar gitu. Dan satu lagi adalah banyak film-film selanjutnya yang juga memakai set di luar negeri. Itu baik banget sih sampai sekarang. Nggak hanya di Asia, bahkan udah merambah ke Eropa, Timur Tengah, bahkan ke benua Amerika gitu. Jadi emang benar-benar apa ya, kayak jadi panutan gitu nggak sih bagi film-film religi sampai gitu. sekarang sekarang bahkan. Tapi film Ayat-Ayat Cinta ini menurut aku ya, dia kan banyak tuh karakter perempuannya yang mengelilingi si Fahri ini gitu. Tapi ya cuman ngomongin mereka dari perspektif si Fahri aja. Itu sendiri, Kak. Menurut aku kan ini kan perempuan-perempuannya kan punya background yang berbeda kan. Kayak dari Aisyah sama Maria pun berbeda jauh gitu. Betul. Tapi kita cuma mengenal mereka sebagai apa ya, loversnya si Fahri gitu. Sedangkan karakter Fahri itu bisa digambarkan seolah-olah tuh sempurna gitu, Kak. Ya kan, laki-laki yang berpendidikan tinggi, agamanya bagus gitu, dan ya secara fisik juga good looking gitu kan ya. Jadi di sini aku ngerasa kayak perspektifnya tuh dari perspektif laki-laki banget, Kak, gitu. Ngerasa gak sih, Kak? Jadi kayak kita kurang kenal gitu loh sama si karakter perempuan ini ya. Padahal karakter perempuan juga di sini banyak, bahkan mendominasi gitu kan. Sangat ya, cowoknya yang utama cuma Fahri gitu. Itu sih yang disayangkan. Nah, dilema cinta yang diceritain di Ayat-Ayat Cinta ini itu tuh deket sama masyarakat kita di Indonesia. Sama kita ya, relate lah ya. Relate gitu. Dan masalah rumah tangga poligami gitu, itu kan ya sampai sekarang masih jadi pro kontra sendiri kan. Banyak yang merasa kalau agama tuh kayak jadi membenarkan poligami. Padahal kan ada syarat-syaratnya kan ya, Kak, setahuku kalau misalnya poligami itu. Dan nggak boleh dilakukan sembarangan juga. Iya, betul. Tapi ya lagi-lagi sih di sini juga perempuan suaranya nggak didengar jadi korban gitu dari poligami itu sendiri. Selain tadi ngomongin poligami, percintaannya kan juga ada apa ya, perbedaan keyakinan gitu, lintas agama lah ya. Lintas agama, LDR, long distance religion. Ya mungkin deket sih sama kita gitu kan. Soalnya banyak juga yang mengalami cinta beda agama ini ya. Iya gitu. Dan di sini kan juga dari perempuannya dan dari Fahrinya juga sama-sama kuat gitu kan agamanya gitu. Tapi di sini tuh juga ada kayak apa ya? Walaupun berbeda agama, kayak si Maria, walaupun berbeda agama, tapi lewat Fahri dia mau mengenal dan menghargai agama lain gitu. Itu juga nilai tambah yang bisa nilai plus sendiri ya dari film ini. Nah, di film selanjutnya kita mau ngebahas salah satu film Hanung Bramantyo yang judulnya Sang Pencerah Nilangnya. Jadi Sang Pencerah itu dirilis tahun 2010. Udah cukup lama juga ya? Cukup lama ya. Jadi film Sang Pencerah ini tuh menceritakan seorang pemuda yang gelisah nih atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat, syirik sama bid'ah gitu. Nah, tapi karena dia memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, gitu, jadi pemuda ini berhasil membuktikan salah satu melencengnya syariat Islam di lingkungan sekitarnya itu dengan menemukan fakta bahwa kiblat Masjid Agung Kauman itu ternyata bukan menghadap ke Mekah gitu. Jadi lebih condong ke arah Afrika gitu. Nah, fakta ini tuh membuat para petinggi Masjid Agung Kauman dan Kiai Penghulu Kholil Kamaluddin Ningrat yang diperankan oleh Slamet Raharjo itu tuh merasa geram gitu.
Nah, seorang pemuda tadi itu ternyata adalah Ahmad Dahlan. Mungkin Kak Arin pernah denger ya? Pernah denger tokoh namanya. Islam Indonesia yang cukup terkenal gitu kan. Dan di film ini Ahmad Dahlan itu diperankan oleh Lukman Sardi. Jadi udah kebayangkan aktingnya yang keren banget Lukman Sardi ini. Dan si Ahmad Dahlan ini adalah seorang pemuda yang menimba ilmu di Mekah. Jadi dia ya yang tadi Karin singgung, dia punya cerdas gitu, pemikirannya udah lebih maju lah dibanding orang-orang di kampungnya itu. Tapi dia ini dianggap sesat dan mengajarkan ilmu-ilmu yang melenceng dari Islam dengan dia ngomong soal kiblat itu gitu. Dan dia itu dianggap merusak kewibawaan dari keraton dan masjid besar itu sendiri. Film ini tuh sebenarnya perjalanan kisahnya si Ahmad Dahlan ini dengan mengubah atau mengembalikan ajaran Islam ke yang seharusnya jalan yang benar gitu, dengan mengubah si kiblat itu tadi. Dan juga Ahmad Dahlan ini membentuk organisasi Muhammadiyah yang sampai sekarang kan masih ada kan, dan tujuannya juga mendidik umat Islam dengan ajaran yang seharusnya gitu. Nah, jadi film Sang Pencerah Ini Langit ini tuh merupakan kisah sejarah sekaligus biopik yang dihadirkan dengan alur cerita yang kronologis gitu. Jadi waktu aku nonton filmnya itu nggak merasa bingung gitu. Jadi film ini menceritakan dari Ahmad Dahlan kecil, remaja, sampai dia dewasa muda dan akhirnya berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu, kemudian dia pulang dan mengajarkan syariat Islam yang seharusnya sampai akhirnya dia juga mendirikan organisasi Muhammadiyah tadi di Kauman Yogyakarta gitu. Kalau dari film ini ya, aku tuh suka banget dengan penggambaran karakter Ahmad Dahlan ini. Kan dia di sini sebagai istilahnya karakter hero-nya lah, maksudnya karakter yang mengubah sesuatu gitu. Tapi Lukman Sardi nih bisa menggambarkan sosok pahlawan ini tuh dengan sangat humanis gitu. Jadi di sini Ahmad Dahlan itu digambarkan nggak selamanya itu dia kuat gitu. Dia pasti juga ada kerapuhan ya. Gimana sih jadi sebagai manusia gitu. Dan kayak ada down-nya gitu ya, sisi betul, down-nya. Kak. Dan saat-saat kerapuhan itu ya kayak kita aja Kak. Kalau kita sedang rapuh, lagi sedih, lagi galau, di saat itulah gimana kita percaya lagi dan kembali lagi sama Yang Maha Kuasa gitu. Menurut aku sih di situ yang bikin Sang Pencerah ini jadi film religi yang menyentuh dibanding yang film-film religi pada umumnya gitu. Dan judul Sang Pencerah ini sendiri tuh menurutku menggambarkan sosok Ahmad Dahlan, iya nggak sih? Betul. Jadi walaupun dia ya memang hero-nya nih di film ini, tapi ya dia tuh kalau menurutku sih dia bagian lentera yang nyalanya tuh bisa terang banget, tapi juga ada kalanya dia redup banget gitu. Tapi walaupun terang atau redup, tapi tetap jadi cahaya tetap di kegelapan. Jadi cahaya, benar. Gitu. Tapi ini Kak ya, kalau menurut aku di Sang Pencerah ini konflik besar yang di terakhir-terakhir itu justru anti klimaks. Jadi dia tuh kurang seru dan kurang greget dibanding konflik sebelumnya. Konflik sebelumnya kan ada yang yang Ahmad Dahlan kan punya seperti padepokan atau kayak rumah belajar lah. Oh, langgar itu ya? Iya, belajar ajarannya dia yang menurut yang sebenarnya itu ajaran Islam yang seharusnya kan. Tapi di situ tuh warga kan wah sesat gitu. Sampai bahkan dilabeli sebagai kafir nggak sih? Iya, kafir betul. Dan itu langsung bukan dirobohin, dibakar bener banget. Langsung dibakar. Dan menurut aku tuh itu klimaks konflik yang bukan konflik utama, bukan konflik yang di akhir gitu, tapi menurut aku tuh itu klimaksnya gitu loh di situ. Jadi pas nyampe terakhir itu yang dia dituduh lah segala macam gitu, kurang greget dibandingkan adegan bakar-bakar itu. Penyelesaiannya kurang ya berarti. Nah, jadi meskipun ini tuh film tentang sejarah dan menceritakan perjalanan Ahmad Dahlan, tapi film ini juga ada yang menarik nih. Jadi di dalam film ini menghadirkan juga drama-drama keluarga yang dikemasnya tuh nggak berlebihan gitu. Jadi Ahmad Dahlan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu juga ditunjukkan dengan segala sisi humanisnya gitu. Iya, tapi tidak menutup dramanya tuh nggak menutup konteks sejarah dan religinya kan. Nah, Karin, kita udah bahas nih 2 film yang dua-duanya disutradarain sama Hanung Bramantyo dan dua-duanya film religi. Kalau Karin suka yang mana?
Pilihan yang sulit Sulit sih ya, sebenarnya, dua-duanya karena tuh dua-duanya bagus. bagus. Tapi kalau harus milih, aku sejujurnya bakalan milih ayat-ayat cinta sih. Gitu. Kenapa? Soalnya yang pertama itu ceritanya kompleks dan settingnya itu bagus banget. Dan yang kedua karena ini sih original soundtracknya. Jadi kan Aduh itu OST-nya kan di ikonik banget. ikonik banget kan. Jadi kalau denger judul ayat-ayat cinta langsung set Rosa yang nyanyi, Rosa. bener. Jadi Gitu. pengen nyanyiin nih. Satu, dua. Nggak usah, enggak nggak usah. Oke. Nah, kalau kamu sendiri pilih mana? Kalau aku lebih suka Sang Pencerah justru. gitu. Karena aku suka kisah-kisah sejarah gitu sih Kak. Dan Ahmad Dahlan sebagai aku yang non muslim gitu kan, aku cuma mengenal dia sebagai tokoh pahlawan atau ada nama jalan juga kan. Bener. Tapi di sini aku mengenal sosok Ahmad Dahlan tuh lebih dari seorang pahlawan gitu. Perjuangannya, dan aku juga jadi kenal lebih banyak soal sejarah Islam di Indonesia gitu yang sebenarnya tuh kurang digaungkan lah sebenarnya gitu. Jadi lebih milih Sang Pencerah ya? Sang Pencerah Oke, lebih jadi, edukatif gitu. Imbang ya berarti, aku milih Imbang. ayat-ayat cinta, milih Sang Pencerah. Oke. Nah kawan puan, segitu dulu untuk Sinepuan episode ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen untuk nextnya kamu punya rekomendasi film atau series apa yang bisa kita kupas tuntas nih. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa.